Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan ke sekitar kita, ke teman-teman, ke saudara. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sejarah dan keistimewaan Jabal Uhud, gunung yang kelak akan di surga. Bagi yang pertama menemukan channel ini, silakan like, subscribe, dan share video ini. Mari kita bantu channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang sudah like, subscribe, dan share, saya doakan semoga rezekinya terus melimpah, berkah usianya, dan terus berbahagia bersama keluarga, sahabat semuanya. Jadi Jabal Uhud bukan gunung biasa. Jabal Uhud memiliki nilai sejarah bagi umat Islam. Tak seperti gunung atau bukit lainnya di kota Madinah, Jabal Uhud memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak ada di surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jabal Uhud sendiri memiliki tinggi sekitar 1050 meter. Lokasinya sekira 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km dan terdiri dari batu-batuan granit, marmer merah, dan batu-batu mulia. Sebagai tempat ziarah, kondisi Jabal Uhud sekarang ini tentunya sudah berbeda dengan kondisinya yang lalu. Kini para jamaah yang datang umumnya hanya sampai ke Gunung Ar-Rimah. Gunung yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung lainnya. Karena itu, nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud. Lokasinya dibakar secara rapat, selain itu dilapisi kaca plastik tipis, sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas dalamnya. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud. Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin berjumlah 700 orang melawan gerombolan musyrikin Mekah dengan jumlah yang tidak seimbang. Awalnya ada 1.000 orang, tetapi ada sejumlah orang munafik yang ikut perang tersebut mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil, total pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW berjumlah 700 orang. Sementara musuh terdiri dari 3.000 orang musyrikin Quraisy. Ada sebuah peta terpampang di sebuah dinding di areal ziarah tersebut. Peta tersebut kurang lebih menceritakan alur pergerakan perang Uhud. Perang ini terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau bulan Maret 625 Masehi, terkenal dengan nama Perang Uhud. Dalam lembah yang berada di kaki Gunung Uhud pernah terjadi sebuah perang dahsyat antara kaum muslimin yang berasal dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin Quraisy dari Mekah. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangat timpang. Awalnya ada 1.000 yang sudah disampaikan tadi, tetapi ada sejumlah orang munafik yang kemudian mengundurkan diri dari Madinah sehingga hanya berkisar 700 orang dan melawan 3.000 orang. Terjadilah pertempuran hebat. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin pontang-panting. Namun para pemanah yang berada di atas Gunung Ar-Rimah tergoda karena melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut.
Dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil, melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy dan saat itu belum masuk Islam, memanfaatkan keadaan membawa pasukan berbelok dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan 70 sahabat Nabi termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada beberapa keutamaan atau keistimewaan Jabal Uhud. Yang pertama, Jabal Uhud merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Demikian hadis riwayat Bukhari. Keistimewaan yang kedua, Rasulullah SAW mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Demikian hadis riwayat Bukhari. Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atasnya bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah SAW dan orang yang selalu membenarkannya, yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang akan mati syahid, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Seketika Gunung Uhud pun diam, mentaati ucapan Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya Gunung Uhud kepada Nabi Muhammad SAW. Terbayang gunung saja girangnya bukan main ketika Rasulullah SAW menginjaknya. Semoga sahabat-sahabat semuanya bila ada kesempatan pergi ke Tanah Suci, bisa berziarah ke Gunung Uhud, dan kita bisa menggambarkan kembali di kepala kita, bisa membayangkan kembali peristiwa-peristiwa dulu Perang Uhud, kedahsyatan Perang Uhud antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dan kita bisa ikut sunnah Rasulullah ketika Rasulullah juga mencintai Gunung Uhud, kemudian Gunung Uhud juga mencintai Rasulullah. Kita juga ingin seperti itu. Kita ingin mencintai apa-apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa berziarah ke sana dan dengan mempelajari, mengingat kembali peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada ketika Rasulullah SAW masih hidup dan memperjuangkan, menyebarkan, menebarkan kedamaian dengan dinul Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.